Wardo bima qasamallahu laka takun ahnan nas. Terimalah apa yang ditentukan oleh Allah untukmu, maka engkau akan jadi orang yang paling kaya. Mengapa hidup kita ini gak akan bisa tenang, gak tentram? Soalnya kurang ridho. Mohon maaf ya ini ya. Kita kadang-kadang kurang ridho dengan ketentuan Allah. Mohon maaf loh Pak. Tolong ya. Yang kelima, faktanya babi ini sejenis hewan yang pengotor. Apa itu? Makan najis, makan sampah. Bahkan apa tadi? Kotorannya sendiri dimakan. Tahu babi Pak ya? Sekali-kali lihat babi itu. Yang keenam, banyak mengandungi penyakit berjangkit. Bukan hanya cacing pita, ada cacing gelang, ada cacing tambang, ada cacing paru hingga menyebabkan kematian. Jadi bukan hanya cacing pita itu yang ada di dalam daging babi. Yang ketujuh, daging babi itu suka dicerna dan diserap. Kandungan lemak daging babi itu sangat tinggi, menyebabkan sistem pencernaan lah. Manusia sukar mencernanya, bahkan turut menyebabkan perut kembung. Jadi bahasa kita itu kakean gaji Pak ya. Kakean apa Bu? Gaji. Lo gaji lo nak dipangan itu lo. Ya mohon maaf. Pernah makan sate ya? Sate ini kan beli sate. Mengapa sate itu harus dimakan ketika dalam keadaan yang hangat atau fresh itu ya? Saya kapan hari beli sate, terus ada kegiatan nggak sempat saya makan. Mohon maaf, sate nggak sate besar, sate yang kecil itu. Ternyata 3 jam setelah itu saya makan, Bu, gajinya itu membeku, betul ya? Gajinya. Jadi ketika dimakan ketika dimakan dalam keadaan panas itu gajinya, lemaknya itu masih enak Pak ya, sih. Begitu sudah dingin membeku, gak bisa dimakan. Bayangkan kalau sudah masuk perut. Dagingnya babi itu hampir sepenuhnya itu terdiri dari lemak. Angkane panganan yang jus ini. Nek panas lah, dingin ya nggak bisa. Itu paham nggih? Bisa cocok dipangan lah Bu. Yang terakhir, DNA babi hampir mirip manusia. Betul itu ternyata. Ini berdasarkan kajian di Universitas Illinois, bahwasanya tingkah laku babi itu juga memiliki sifat tidak memiliki sifat cemburu Pak. Jadi babi ku gak duwe rasa cemburu. Lah nek wong gak ana cemburune berarti sifatnya babi. Dan daging babi itu berpengaruh loh Bu, DNA-nya itu terhadap perilaku manusia. Babi itu biasanya kalau jalan gimana? Nyerotong ya Pak ya. Ono gangune kok gak tahu tola-tole, langsung lurus. Sing ono wong liwat kene gowo kabeh ngerem lah Bu. Kayak babi ya akhirnya entar. Atau mungkin pernah makan babi pe orang ini. Jadi perilaku babi itu berpengaruh terhadap manusia, itu betul Pak. Makanya kalau makan daging babi itu perilakunya babi menurun kepada manusia. DNA itu kan semacam gennya Pak ya. Gen itu kan pembawa sifat. Makanya kakek makan daging babi, kelakuannya ya kaya wis ngono ae. Silakan nanti kalau muring-muring monggo. Jadi tolong ya hindari makan babi karena diharamkan oleh Allah. Oke, Bapak Ibu tinggalkanlah barang yang haram ini. Karena apa? Barang yang haram itu dampaknya sangat luas. Mohon maaf ya, bukan hanya pelakunya loh Pak. Dalam hadis itu dikatakan, minuman keras itu bukan haramnya itu terhadap orang yang meminum. Yang kena dosa itu ternyata, mohon maaf ya,
sing dodol, sing nyediakno, sing bayari, sing apa maneh? Sing ngancani, sing fasilitasi. Iku termasuk kena dosa. Lah aku gak melok-melok, tapi nggonmu digawe ngono. Ya, hati-hati. Sekarang kan mohon maaf lho Bu. Halo, ya bener sampean gak melok rono, tapi sampean sing duwe nggone iku wae. Disewakno pisan. Digawe mohon maaf ya, tempat minum-minuman keras. Kena dosanya. Kali gak enak gini ya. Saya punya usaha-usaha gitu Pak ya, tolong dipikirkan. Jadi perbuatan dosa itu berdampak luas, bukan hanya pelakunya saja. Orang-orang yang ada di sekitarnya itu kena dosa pisan dah. Termasuk yang duwe tempat itu. Soalnya tempatnya dipakai untuk kemaksiatan. Ya apa kalau gitu? Halo. Kali kae enggak Pak ya. Ya tapi daripada nanti sengsara di akhirat, mohon maaf ya, kita mendapatkan pendapatan segitu tapi kita nanti di akhirat sengsara, ya dipikirkanlah. Kalau bisa usaha-usaha yang halal aja lah, gitu ya. Daripada memfasilitasi sing nyediakno tikare ngono iku. Tikar untuk apa? Bisa dipahami ya? Oke. Jadi tinggalkanlah barang-barang yang haram. Bahkan Allah mengingatkan dalam surat At-Tahrim ayat berapa ini? 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narjogon awakmu dan keluargamu jangan sampai masuk neraka. Jadi kewajiban kita Pak Bu menjaga keluarga itu. Dalam surat Tur ayat berapa itu? 79 atau 39 itu. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak-anaknya, turunannya yang sama-sama beriman, Allah nanti akan mempertemukan di akhirat. Nek podo-podo imane. Lah nek gak iman. Makanya kalau bisa anak-anak turun kita ini iso dijaga. Dijaga apa? Jangan sampai mereka masuk neraka. Oleh karena itu ya jangan hanya untuk kepentingan diri kita saja. Termasuk mohon maaf itu, ahli itu apa ahli itu? Ahli itu keluarga kan ya. Keluarga itu harus dipahami. Keluarga itu bukan hanya keluarga dalam artian bapak, ibu dan anak saja. Bapak itu punya saudara ya kan? Bapak punya orang tua kan itu ya. Itu namanya apa? Keluarga. Kira-kira ponaan itu juga termasuk keluarga. Bahkan sekarang kan ada istilahnya Bani A, Bani B gitu. Itu kan berarti satu keluarga besar. Yaitu jogon jangan sampai masuk neraka. Oleh karena itu hidup itu jangan hanya untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Ayak suta bikasbi istiqfaman linapsihi wali iyali walayak suta bil jam awal kasrota. Artinya apa? Hidup ini jangan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri saja atau keluarga, tapi untuk kepentingan keluarga besar kita. Berarti nek iso enak-enak kabeh ngono lho, aja enak awake dhewe. Makanya kalau nanti akan saya sampaikan, kalau bisa keluarga itu bukan hanya dalam sekut di rumah tangga kita saja. Syukur-syukur keluarga ini keluarga besar Masjid Al-Jihad kan itu ya, itu dijaga. Oke, next. Yang kedua. Wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Terimalah apa yang ditentukan oleh Allah untukmu, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Mengapa hidup kita ini gak akan bisa tenang, gak tentram? Soalnya kurang ridho. Mohon maaf ya ini ya. Kita kadang-kadang kurang ridhoi dengan ketentuan Allah. Mohon maaf loh Pak. Istri kita itu orang yang terbaik loh, yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sapi-api wong itu loh Pak.
Halo, nek sampean sik gak rido ae, makane selingkuh gitu ya. Jadi orang yang selingkuh itu berarti tandanya masih kurang ridho dengan ketentuan Allah. Makanya jangan bandingkan istri atau suami kita dengan orang lain. Apa mana bandingannya itu artis jelas saja. Paham tak ini? Jadi terimalah ketentuan Allah. Semakin kita menerima ketentuan Allah, semakin apa ini? Tenang. Makanya sampai di dalam ada itu di dalam ini. Ini surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Bisa juga yang kamu benci itu ternyata menyenangkan kamu. Dan yang kamu senangi justru itu yang menyusahkan kamu. Makanya dalam hidup ini nek benci aja nemen-nemen, ngono lho ya. Nek seneng aja. Nah, kita ini gara-gara korban seneng kok. Terlalu seneng ambek wong wedok akhirnya ya seneng gitu. Bapak, ibu-ibu yang ngono terlalu seneng ambek wong lanang akhirnya ditinggal ya seneng terus. Ya itu, makanya nek seneng biasa. Aja terlalu nemen. Itu maksudnya gini ayat ini. Biasa aja ngancene seneng ya apa mah. Oh, no seneng kadang-kadang ku adalah segala-galanya. Apanya ditinggal temen ya segala-galanya. Sudahlah, hidup itu dijalani aja yang biasa gitu ya. Jadi gak usah terlalu apa ya. Kita kadang-kadang mati-matian padahal mencari sesuatu yang gak digawa mati-matian. Sing digawa mati ibadah pada Allah, sing digawa mati gak temenan. Sing gak digawa mati temenan. Ada gitu ya. Sopo itu? Oke, yang ketiga, wa aksin ila jarika takun mukminah. Berbuat baiklah kepada tetanggamu maka engkau menjadi mukmin sejati. Wah, ini yang penting ini sejati. Jadi tetangga itu Bu ada dua. Ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Tetangga dekat itu sanak kerabat. Tetangga jauh itu orang lain. Jadi keponakan kita, minduan misanan itu termasuk tetangga dekat. Makanya sampai Rasulullah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaro. Cirinya orang yang beriman pada Allah dan hari akhir itu apa? Memuliakan tetangga. Kita loh enak gara-gara tetangga. Gak enak ya gara-gara ada orang mau bertamu ke sampean. Cari rumahnya Pak A gitu. Oh, pun tiang niku Pak. Melepes tiang niku. Akhirnya orang lain enggak jadi. Bisa ya? Bisa. Tapi kalau kita baik dengan tetangga, oh tiang niku tiang saya Pak. Akhirnya apa? Tamunya tadi bagus. Ini. Jadi kita itu baik karena tetangga, jelek juga karena tetangga. Makanya harus baik dengan tetangga. Kira-kira sudah baik dengan tetangga belum? Wah, tonggo tukaran ayo. Gara-gara banyune milih nanggone tukaran ayo. Lah ya apa ini? Hati-hati loh. Sampai Rasulullah pernah mengingatkan ini. Ini. Apa ini? La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga. Siapa? Man la ya'manu jarahu bawa orang yang membuat tetangganya sakit hati, orang yang membuat tetangganya itu gak tenang. Nyetel tip kuat noe, gak duwe gawe, gak duwe apa kuat noe. Kalau memang punya hajat ya gak apa-apa, anjane punya. Jangan tahu nggak, sebelah rumah saya tadi punya hajat. Katanya anak saya, ya berisik ya. Wis gak apa-apa jenenge duwe hajat mesti nodok emene ya wis gak. Kita itu kadang-kadang harus menyadari, Pak. Wis gak boleh ngono iku nguring-nguring marah iso. Mandekno ya gak boleh ya apa. Jadi kalau ada tetangga yang punya hajat ya sudahlah, kita sadari itu namanya saling menghormati dan menghargai. Masalahnya nanti kalau itu di tempat kita, ya insya Allah mereka seperti itu.
Karena mohon maaf, ada hadis kalau nggak salah ini. Ini ya. Kama tadaine tadan. Sebagaimana kamu memperlakukan maka begitu juga kamu akan diperlakukan. Jadi kalau kita baik dengan tetangga, ya tetangga baik dengan kita. Kita nek elek ambek tetangga, ya tetangga ya elek. Hidup itu sebenarnya seperti itu aja. Maka jangan apa tadi Pak? Harus tepo seliro. Apa tepo seliro itu? Ya selirone ditepono ngono ya. Makanya jangan suka mengganggu tetangga. Apa mandeng ganggu bojone tangga. Aduh, Pak. Enggak, saya ngomong itu jangan sampai ada loh Pak, jangan sampai ada. Soalnya biasanya rumput tetangga itu lebih hijau. Oke, yang keempat, langsung aja ya. Katanya 8:30. Wa akhibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Cintailah manusia sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri, maka kamu akan menjadi seorang muslim. Mohon maaf, hidup kita ini tergantung manusia loh Pak. Kita ini, mohon maaf, pertama kali keluar dari rahim ibu kita, sing nolong siapa? Orang lain. Betul nggih? Bisa nolong diri kita sendiri? Enggak. Ibu kita enggak, mesti orang mau dukun bayi, mau bidan, mau dokter, tetap orang lain. Yang memandikan kita pertama kali siapa? Orang lain. Yang jelas bukan kita kan? Mohon maaf, jangan-jangan bukan ibu kita ya. Soalnya kan masih sakit habis melahirkan. Orang lain ternyata. Yang menyuapi kita pertama kali apa? Ya mungkin orang lain. Bahkan Bu, nanti kalau kita meninggal, sing ngedusi sapa? Orang lain. Sing nguburkan sapa? Orang lain. Ngubur dhewe ngono ta? Walayu kabeh. Aku tak mlaku dhewe ae ngono. Enggak bisa. Artinya apa? Kita hidup ini tergantung orang lain. Makanya kalau ada orang gak api ambek uang, duduk uang wis sunai. Apa Pak? Luak gitu ya. Makanya sampai Rasulullah mengatakan apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Duduk diarani wong iman nek gak mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya. Ambek uang koyo ngono, ambek awake apik koyo ngono, ambek uang koyo eleke koyo. Kalau kamu gak, katanya ini tadi sudah saya sampaikan ya. Katanya Rasulullah, nek kepingin awakmu dihormati wong ya hormatono wong liya. Nek gak kepingin dilokno wong ya aja ngilokno wong. Ngono lho maksudnya di sini.